من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال عندنا باب الجنائز. عندكم هذا؟ لا ما في. في نيل الرجاء فصل langsung ya. الذي يلزم للميت 4 خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فصل الذي يلزم, fasal yang hal-hal yang wajib dilakukan untuk siapa? Lil mayyit, bagi seorang yang mayyit, yang meninggal dunia. 4 khisal, 4 perkara. Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wassalatu alaih, dan mensolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ini terhadap seorang muslim yang meninggal. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan. Orang yang mati syahid dalam peperangan. Bukan orang yang mati syahid dalam kategori syahid yang disebutkan Nabi. Jadi gini, ada dalam bab syahid itu ada disebut 3 kategori. Syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya wa syahidul akhirah. Syahid dunya wal akhirah. Siapa? Orang yang berperang melawan orang-orang kufar dan wafat, meninggal dalam peperangan, tujuannya lillahi ta'ala. Fahuwa syahid dunya wa syahidul akhirah. Hukumnya itu nanti kita sebutkan. Yang kedua, syahid al-akhirah atau syahidud dunya faqat. Yaitu siapa? Orang yang berperang memerangi orang-orang yang kufar, tetapi tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Cari nama, cari gaji, cari uang. Tujuannya perang di tempatnya orang-orang kufar lawannya. Tapi dia tujuannya dunia. Ini kategorinya syahidul dunia faqat. Laisa syahidul akhirah. Indallah laisa syahid. Lakinnu fid dunya yu'mal muamalat syahid. Yang ketiga, siapa? Syahidul akhirah faqat. Syahid akhirat. Siapa orang yang wafat karena sebab-sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang tersebut syahid. Yaitu seperti apa? Seperti orang yang meninggal karena tertimpa timbunan bangunan atau suatu reruntuhan. Orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal karena sakit perut. Orang yang meninggal karena tertusuk. Orang yang meninggal karena melahirkan, seorang wanita yang melahirkan, tenggelam, begitu juga. Itu syuhada, itu syahid. Siapa yang nyebut? Nabi Muhammad SAW bilang gitu. Tapi ini orang-orang yang semacam itu, wafatnya karena itu, yang divonis oleh Nabi syahid di akhirat, itu muamalahnya di dunia seperti muamalah orang muslim biasa. Yaitu apa? Harus 4 perkara tetap dikerjakan. Mandikan, mengkafankan, mensolatinya, dan menguburkannya. 4 perkara. Nah, tadi kita sebutin apa? Syahidul akhirah wa syahid dunya wal akhirah wa syahidud dunya. Hukumnya sama ini, 2 orang ini. Ya, kita kan syahidud dunya wal akhirah kita nggak tahu juga tuh. Dia zahirnya syahid di medan perang pokoknya. Nah, itu apa yang wajib dilakukan kepada orang ini? Hanya 2 dari 4. Tadi kan 4. Ini cuma 2 doang. Dia nggak boleh dimandikan. Tidak boleh. Dan tidak boleh disolatkan. Tetapi wajib dikafankan dan dikuburkan.
kafanin, kuburkan. Mandiin gak usah, sholatin gak usah, tapi harus dikuburkan dan dikafankan. Fahim tuh? Adapun kalau orang yang non muslim, insan mat wa ghair muslim, seorang mati dia bukan muslim. Orang-orang yang saudaranya, teman-temannya orang-orang non muslim nggak mau ngurusin dia. Apa yang wajib bagi kita? Ya, nggak boleh disolati tentunya. Yang wajib hanya dikuburkan aja. Wajib takfinuhu, wajib takfinuhu wa dafnuhu afwan. Yang wajib dua juga, takfin wa dafn. Harus dikafankan dan dikubur. Kalau kita yang ngurusin. Ya, kalau kita yang ngurus. Tapi kalau mereka mesti ente jangan ikut-ikutan. Kita yang ngurus sana. Mereka ngurus. Enggak usah ngurusin kita. Jadi enggak boleh dimandikan gimana? Mandikan ya hukumnya jaiz aja boleh, tapi enggak wajib. Enggak harus dimandiin. Orang yang non muslim. Ya, sholatin haram sholati kef, non muslim sholatin. Wajuz. Dikafankan wajib dikafankan dan dikuburkan. Kalau kita yang ngurusin orang yang non muslim. Tamam? Baik. Qala faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Minimal mandiin mayit tuh kayak gimana caranya? Gampang. Cuman apa? Ta'mim badanihi bil ma'. Meratakan tubuhnya dengan air. Disiram sampai seluruh badannya kena air. Yakfi hadha huwal wajib. Cuman dimandiin doang, disiramin air dari kepala sampai ujung kaki. Khalas. Yakfi. Hadha huwal ghusl. Enggak susah, tetapi ada al-akmal. Ya, ada yang lebih sempurna, lebih bagus. Gimana? Qala al-musannif wa akmaluhu an yaghsila sawatih wa an yuzila al-qadar min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yudlikahu wa an yadluka badanahu bisidri wa an yusabba al-ma'a alaihi thalathan. Ini namanya aqallul kamal. Kamal sempurna tapi yang paling kecil, yang paling level. Jadi sempurna pun ada beberapa tingkatan. Tingkatan sempurna yang paling minim wa akmaluhu an yaghsila sawatih. Pertama dibersihkan kubul dan duburnya. Ya, bahasanya dicebokin dan dibersihkan, bahkan dikeluarkan kotoran. Sawatain artinya apa? Dua tempat kotoran. Itu apa? Kubul dan dubur. Dicebokin gitu, dibersihin bagian itunya. Tentunya ketika praktek mandikan mayit tidak boleh bersentuhan kulit langsung kepada auratnya. Paham? Dan tidak boleh mayit tersebut ditelanjangi, dilepas bajunya semua. Enggak. Terus gimana mandiinnya? Tutupi pakai kain. Ditutup pakai kain yang warnanya hitam atau coklat atau pokoknya warna jangan putih. Kalau putih nanti transparan juga, ya. Kemudian dimandikan, disirami, entah disiram pakai gayung atau disiram pakai air. Kemudian megang bagian auratnya gimana? Pakai penutup, pakai kain diikat, ya atau apa. Pokoknya nggak boleh bersentuhan kulit langsung kepada auratnya dia. Yaitu aurat biasa dari surah ke rukbah. Semua aurat nggak boleh. Adapun badannya nggak apa-apa, disentuh langsung dengan tangan kita, ya, secara langsung. Taib, dibersihkan tuh sawatain dan disunahkan nanti ada lagi kalau pembahasan lebih dalam matan pun disebutkan, yaitu ditekan sedikit perutnya agar sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perutnya bisa keluar. Ada caranya, ya, ada ditekan gitu, bahkan diberdirikan sedikit. Nah, didudukin gitu, pegang gini, tekan perutnya biar keluar sisa-sisa kotoran agar nanti ketika dikafankan tidak keluar lagi kotoran-kotoran. Begitu, ada adab. Dan bagusnya ditutup, bukan terbuka. Makanya nggak boleh aib, ya, atau dosa kalau seorang buka atau membuat mandi mayit itu terbuka depan semua orang. Harus ditutup. Hanya orang-orang yang punya andil di dalam memandikan itu yang boleh di situ. Kalau enggak jangan. Karena hal-hal yang sifatnya nggak tahu apa yang keluar, sesuatu yang nggak bagus. Ya, mayit orang nggak bisa komplain kan? Ya kan nggak bisa, dia udah mayit, udah mati. Ya, yang bagi satr ditutup. Bersihin tuh kubul dan duburnya, dicebok, dibersihin. Kelas. Makanya kemudian setelah itu dibersihkan al-qadar, kotoran dari anfihi, hidungnya.
dibersihin hidungnya, kotoran dalamnya. Kalau perlu pakai cotton bud, bersihin. Ya. Adapun mencukur bulu-bulunya, enggak sunnah. Biarin aja. Semua bulu yang ada biarin. Walaupun jenggotnya kadang-kadang lagi lebat, misalnya biasanya dia enggak lebat kayak begitu, tetap lah kalau alamahu alaih. Ya, biarin seperti itu. Tapi kotoran dihilangkan, bersihkan. Ya, kalau ada utang di hidung dan semacamnya. Bahkan giginya juga diambil kain yang baru digosok-gosokkan. Kalau ada siwak, pakai siwak. Apa-apa, bersihin. Bagian kuku-kukunya, tangan-tangannya, jari-jarinya dibersihkan sedikit ya. Enggak apa-apa, itu dibersihkan. Kemudian diwudukan. Wuduin. Basuh wajah, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian dibersihkan, kemudian disiram dengan air. Baru mandi nih. Ini baru selesai, ini muqaddimah, belum mulai mandiin. Nah, kemudian wa an yudlika badanahu bisidr. Kemudian digosoki badannya dengan sidr. Sidr itu apa? Sidr itu jenis sabun. Sidr adalah jenis sabun. Kalau dulu tuh orangnya sebenarnya sabunnya pakai sidr. Ya, sebagian pakainya kayak makanya disebut sini kasabun wa usnan wa nahwiha. Sidr syajatun nabaq. Jadi ada dulu pohon dipakai untuk sabun itu pohon daunnya dibejek gitu kering, nanti kalau dipakai campur air dia dikeluar kayak sabunnya, bersihin badan, bagus. Ini dulu orang alternatif, dulu orang pakai sabun emang nggak ada sabun dulu. Nah, adanya sabun merek-merek yang ada sekarang nggak ada, pohon-pohon khusus dipakai, dijualin sabun ini buat mandi gitu dipakai. Jenisnya biasanya dari daun apa, terwangi itu, harum, bersih. Tubuhnya malah bersih, daki-dakinya hilang bersih, itu ada dulu. Ya, itu pakai ini tuh, gosokin badannya, kemudian disiram. Makanya habis itu wa yusab alma alaihi thalathan. Nah ini adalah cara yang paling yang sempurna, tetapi ini masih level terendah. Ada lagi nanti dengan cara 5 kali basuhan, diselang-seling. Basuh air dulu biasa, kemudian pakai sabun, kemudian pakai air lagi, kemudian pakai sabun, begitu. Ya, ada yang 4 kali. Ya, kemudian ada yang 5 kali. Jadi ada yang 3 kali, ada yang 5 kali basuhan, ada yang 7 kali, ada yang sampai 9 kali. Tapi yang paling minim tahu bahwa harus dimandikan, harus disiram seluruh badannya dengan air, agak minim. Taib, kalau seandainya Anda nggak mau jelasin yang kaifiyatul ghusl yang ini karena udah belajar wajibnya aja. Yang penting tahu wajibnya harus dimandikan. Nanti kaifiyat itu di kitab-kitab yang lebih tinggi. Taib. Kalau seandainya setelah dimandikan nih, udah disiram, udah, kelas mandiin, udah bersihin, udah keluar sesuatu kotoran. Batal gak mandiannya? Enggak. Kelas istimir. Mafish. Enggak perlu diulang mandi lagi. Enggak perlu, kelas. Keluar ya keluar, bersihin aja kalau mau dibersihin, lebih afdal biar enggak mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Bas, bersihin, kelas. Enggak perlu ulang mandi. Nah, gitu. Taib. Kemudian iskal, ada sunnah-sunnahnya, ada caranya. Di Tarim itu luar biasa. Di dalam urusan memandikan itu benar-benar ada orang-orangnya khusus. Ya. Taib. Faslun aqallul kafan. Sekarang minimal daripada kafan. Kita kan harus mengkafankan dia. Kafan ini apa? Kain aja, apa aja kainnya? Harus putih? Enggak harus putih. Apa aja kainnya? Atau warna coklat, hijau. Boleh, tapi biasanya dan disunahkan putih karena Rasul bilang begitu. Nama masakal abyad ada yukaffan bihi mautakum. Dengan ini dikafankan mayit kalian. Sunnah pakainya putih. Tapi kalau seandainya pakai selain putih boleh aja, enggak dosa. Taib, aqallul kafan thawbun ya'ummuhu. Minimal daripada kafan adalah 1 helai kain. Thawb di sini bukan baju, tapi apa? Kain. Ya'ummuhu yang menutupi dirinya semua, menutupi semuanya. Thawbun ya'ummuhu. Tentunya dalam masalah ini ada haknya Allah, ada haknya warathah, ada haknya. Jadi sebenarnya gini, kalau orangnya normal, nggak punya utang, nggak punya apa-apa,
wajibnya dikafankan berapa? Minimal 3. Loh, ini Sahihul kita bilangnya 1. Ini 1 al-asl. Memang aslinya tuh wajibnya 1. Nggak boleh ada orang yang mengambil haknya dari yang 1 itu. Tahu nggak? Jadi kalau ada orang nih kelilit hutang, duit habis semuanya nggak ada. Akhirnya orang yang punya hutang bilang, sini duitnya semua. Ini semua. Tapi ini buat kafannya ya, nggak mau ana. Ini duit, ini kafannya juga ana nggak mau. Ana maunya buat ana aja duitnya. Nggak usah beli kafan, nggak usah apa. Tapi 1, sisa tengah 1. Ana juga minta itu satunya juga, nggak bisa. Harus 1 kain harus dikafankan kepada orang tersebut. Nggak boleh diambil oleh orang-orang yang punya utang. Misalnya jahat banget ya orang utang, pelit amat, cuman kain doang. Ya, tapi hasil hak. Ini hak. Kita nggak ngomongin pelit atau nggak pelit, tapi ini haknya dia. Kalau seandainya dia nggak punya utang, maka dan dia punya duit, maksudnya ada harta, wajib dikafankan dengan 3 helai kain, bukan dengan 1 helai. 3 helai itu wajib, 3 lapis. Ya. Bahwa hakul apa namanya? Tsani wa tsalits haq al-adha. Tapi kalau seandainya mayitnya mewasiati untuk yang kedua dan ketiga nggak usah, 1 helai aja saya kafankan. Kata para ulama nggak bisa, tetap wajib 3. Selagi dia punya duit. Walaupun itu khilaf ya Ibnu Hajar Ramli, tapi ya Allah tetap. Berarti secara umum orang normal nggak punya utang, nggak punya apa-apa, ada punya ya kain ada lah, maka harus 3. Jangan dibilang 1 doang, 3. Walaupun di Safina bilangnya thawbun ya umuhu, 1 kain yang menutupi seluruh dirinya, nggak boleh. 3. Ini omongan ada kategorinya, yaitu kalau dia punya hutang dan orang-orang ahli hutang tidak mengizinkan dia diberikan kafan lebih dari 1. Tapi kalau seandainya dia punya hutang betul, tapi duitnya banyak, bisa kebayar, ya tetap 3 itu wajib. Atau punya hutang habis semua hartanya untuk bayar hutang, malah kurang, ahli utangnya ini orang-orang yang punya hak bilang nggak apa-apa kafanin 3 dah, nggak apa-apa, ngapain diambil dari situ, dikurangi dari hutangnya, nggak usah 3 nggak boleh. Kalau orang yang punya hak bilang kafanin aja pakai 3 helai, boleh. Fahimtum? Taib. Awa akmaluhu lirrajul 3 lafaif. Dan yang paling sempurna untuk laki-laki adalah 3 lapis. Ya. 3 lapis ini sempurna kalau apa? Kalau dia sempurna bisa wajib yang tadi kita sebutkan ya. Ya'ummu kullu minhuma jami'al badan ay illa ar-ra's al-muhrim wa wajh al-muhrim muhrima kama ulima wa yahrumu kaunuha la ta'umuhu illa bimasyaqqah. Wa hadha in lam yukaffan min malihi aw kana alayhi daynun yastaghriq tarkuhu wa illa wajabatis thalath, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, ini semua ngomongnya sempurna 3 itu kalau ada kaitan-kaitan tadi sama orang. Adapun dia nggak punya apa-apa, punya duit, wajib 3. Jadi ini akmaluhu bal yajib thalatha. Bahkan wajib thalatha, bukan paling sempurna ini. Malah wajib 3 kalau tidak ada kaitan-kaitan dengan orang. Kita bisa tulis di situ. Wa akmaluhu paling sempurna bagi laki-laki 3 lapis jika memang ada kaitan dengan orang. Adapun kalau tidak ada kaitan dengan orang lain, maka yang paling wajib 3. Wajib 3. Nah, kalau ada orang meninggal dalam keadaan ihram, bukan meninggal di Mekah, lain. Atau meninggal lagi perjalanan haji, lain, enggak. Tapi orang meninggal dalam keadaan muhrim. Dia udah pakai baju ihram, nawaitu hajjatan lillahi ta'ala, atau nawaitu umrah, fit tariq, atau jalan, di mana meninggal. Gimana? Dimandikan, disolatkan, dikafankan. Tapi kafannya itu nggak boleh nutupin kepalanya. Jadi kepalanya jangan ditutup, nanti buka. Ya. Kenapa? Karena orang lagi ihram itu kan nggak boleh pakai penutup kepala. Perempuan wajahnya jangan ditutup, nanti wajahnya dibuka. Bukan diperlihatkan ke orang, tapi wajahnya dibuka. Kenapa? Karena orang lagi haji, umroh atau haji, lagi muhrim. Bukan di perjalanan. Kalau di perjalanan meninggal, atau masih di Madinah meninggal, gimana? Kayak biasa, kayak orang biasa. Yang muhrim baru ada hukum sendiri. Kemudian walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Bagi perempuan bagusnya boleh aja langsung aja kain 3, khalas. Semuanya kainnya menyelimuti seluruh badannya, dilipat 3. Buat perempuan laki sama, boleh.
Tapi lebih bagusnya pakein gamis. Gamis itu berarti pakaian, baju gitu. Kayak baju deh, atasan gitu. Wa khimar, kerudung. Kerudungin. Sebelum dikafan, baju gamis dulu, baru kerudung. Wa izar, pakai sarung. Penutup berarti kayak rok, pakein. Wa lifafatan. Biasanya semua pakai kain kafannya. Kain kafannya itu dipakein gitu, digunain kayak gitu. Dipakein kerudung, pakai kain kafan yang putih itu. Ya, pakein sarung, pakai kain kafannya, tapi model sarungnya. Kemudian pakaiannya baru ditutup pakai 2 lapis kain yang menyeluruhi seluruh tubuhnya. Nah, hadza in lam yakun al-arth mahjurun alaihi wa illa falaysa laha illa thalath. Alhasil itu yang semuanya begitu. Paling bagus pakai yang putih ya, jadi Taib. Salat faslun arkanu salatil janazah. Setelah dikafankan berarti kan disolatkan, wajib disolati. Taib. Caranya gimana? Gampang, salat jenazah enggak susah. Ya. Cuman dengan 4 takbir dengan tata caranya. Ya. Terus gimana? Qala arkanu salatil janazati sab'atun. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Al-awwal an-niyah. Jadi wajib niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu shalah ala hadzal mayyit. Boleh. Saya atau usalli ala hadzal mayyit. Enggak usah nawaitu, enggak apa-apa. Usalli ala hadzal mayyit. Usalli ala hadhil janazah. Boleh. Usalli atau saya niat salat jenazah. Cukup. Usalli salatul janazah. Tetapi lebih baik menyebutkan fard. Ya, fardan. Ya, fardan. Ikhtalafu fi hadza, kini Allah mu'tamadnya memang harus nyebutin fardan. Harus ingat bahwa ini salat usalli ala hadzal mayyit fardan, atau nawaitu salatul atau usalli salatul janazah fardan. Ma'muman kalau dia makmum, imaman kalau dia imam. Harus niat fardiyah. Naam. Taib, niatnya begitu. Saya niat salat jenazah atau salat fardu jenazah atau fardu kifayah gitu boleh. Salli fardul jenazah. Saya niat fardu jenazah atau saya niat salat jenazah fardu. Itu bahasa Indonesianya. Cukup begitu. Dengan takbirnya Allahu Akbar, saya niat ini, dia niatkan dalam hati, saya niat salat jenazah atau usalli fardul jenazah atau usalli ala hadzal mayyit. Itu semua sama. Mau ala hadzal mayyit, kepada mayyit ini, atau kepada salat jenazah, boleh aja. Ya, seperti itu macam-macamnya aja, macam-macam niatnya. Pilih salah satu khalas. Ya. Kemudian 4 takbirat, harus ada 4 takbir, nggak boleh dikurangin. Cuman 2 takbirnya nggak bisa. 4 takbirat, 4 takbir minimal. Kalau lebih makruh, tetapi nggak batal. Kalau lebih dari 4 takbir nggak batal, tapi makruh hukumnya. Ya. Al-thalith al-qiyam al-qadir, berdiri bagi yang mampu. Tamam, harus berdiri. Kalau enggak kalau enggak mampu berdiri ya duduk, enggak apa-apa. Taib, ar-rabi' qiraatul Fatihah, harus membaca surat Al-Fatihah kapan? Ya. Baca fi ihdat takbirat. Biasanya kita di awal ya. Khalas, gerak Fatihah di awal khalas. Enggak, sebenarnya boleh dibaca kapan aja Fatihahnya. Mau takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, boleh. Tapi ya Allah, biar gampanginya, di takbir pertama ente baca Fatihah aja dah, biar nggak kelupaan. Tapi sebenarnya boleh dibaca kapan aja, yang penting harus baca Fatihah. Kemudian, makanya di tematan nggak nyebutin kan, qiraatul Fatihah. Kapan? Terserah. Tapi bagusnya di pertama. Di takbir pertama, Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Taib. Yang kedua, selanjutnya al-khamis, yang kelima, as-salatu ala nabi, mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Tapi ditentuin kapan waktunya. Ba'da thaniyah, ay ba'da takbir al-thaniyah. Takbirah al-thaniyah. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar. Yang kedua, baca Allahumma salli ala Muhammadin. Itu minimalnya, Allahumma salli ala Muhammad. Bagusnya, sempurna ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, ila akhir. As-salawat al-Ibrahimiyah, mau dengan lafaz seperti itu atau yang lainnya. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi juga boleh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apa lagi? As-sadis ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa kepada mayitnya. Harus doakan setelah tiga, yang takbir yang ketiga. Berarti Allahu Akbar pertama. Bagusnya Fatihah sekalian. Yang kedua Allahu Akbar. Harus salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar lagi. Allahumma ghfir lahu. Tapi kalau mayitnya perempuan boleh nggak lahu? Boleh. Hah? Kan perempuan. Labas takdirnya mayit. Laha, walaupun laki-laki, Allahumma ghfir laha, arhamha. Laki-laki padahal mayitnya. Boleh nggak? Boleh. Sah maksudnya. Kenapa? Ha ini kembali jenazah takdirnya. Jenazah kan muannats, ya udah khalas. Tapi bagusnya pasin dah kalau laki-laki yang mayitnya itu bilang Allahumma ghfir lahu. Minimal doa seperti Allahumma ghfir lahu cukup. Bagusnya sempurnain Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wasi' madkhalahu seperti yang ada di kitab Dzakhirah Al-Musyarrafah indakum. Itu dihafal, diulang-ulang berkali-kali, nanti udah lancar, udah tinggal diamalkan. Hakata. Ya. Nanti ada Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidna. Ada ayah bab ziyadah. Yang keempat atau yang selanjutnya, yang keenam rukun ya. Yang ketujuh assalam, mengucapkan salam. Loh, takbir keempat ngapain? Kan tadi tuh, takbir pertama Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Takbir keempat gak ada, langsung salam. Salam. Terus takbir keempat tetap harus takbir kan? Keempat itu harus. Tapi setelah takbir keempat ada wajib baca nggak? Nggak ada. Tapi mau baca apa? Diem aja juga boleh. Kalau mau baca doa boleh. Ada doanya juga yang dianjurkan di kitab Adz-Dzakhirah juga ada. Salah. Ya, di kitab Dzakhirah ada doanya. Kalau ente mau baca atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, atau doa-doa yang lainnya. Di takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar yang keempat, baru dia salam. Assalamualaikum. Minimalnya assalamualaikum, sama kayak sholat. Sempurnanya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Ditambahin wabarakatuhu, tetapi hadza khilaf. Ibnu Hajar Ramli, apakah ada barakatuhu atau enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullah cukup udah. Itu udah dapat sunnahnya juga. Tambahin wabarakatuhu. Imam Ramli bilangnya salamnya ketika sholat jenazah bagusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut pendapat Imam Ramli itu yang lebih sunnah, lebih afdal. Satu lagi, yang keempat. Selesai, sedikit lagi. Faslun aqallul qabri hufratun taktumu raihatahu. Minimal daripada qabr. Kubur kan harus dikubur. Iya. Syaratnya gimana? Minimalnya gimana? Hufratun, suatu lubang taktumu yang bisa menutup raihatahu, baunya. Wa tahrusuhu, dan menjaganya minas siba, dari hewan-hewan buas. Hewan-hewan yang suka makan bangkai. Dah, itu minimal. Kalau 1 meter udah nggak bau, ya cukup 1 meter. Lubang kubur 1 meter doang dalamnya. Itu kira-kira kalau ditutup bau nggak? Nggak bau, udah. Biasa begitu, nggak bau. Dan nggak ada hewan yang bakal ngeruk di tempat itu, aman. Yakfi. Itu babnya yakfi. Tetapi paling afdolnya dalemin. Lebih afdol dalemin. Ya, jika memungkinkan dan tanahnya kuat. Tapi wa akmaluhu, paling sempurnanya qamatun wa bastah. Apa tuh qamatun? Qamah artinya setinggi manusia. Bastah artinya orang yang mengangkat tangan ke atas. Oh, bisa 2 meter. Gak ada yang pakai itu sekarang. 2 meter dalam benar. Qamatun wa bastah, ada ma yu'amal hadha. Yaqulun bas fil fiqh, lakin ma ya'mal. Siapa yang bikin lubang 1,5 meter? 2 meter. Orang berdiri yang normal tingginya, ya, ngangkat tangannya 2 meter hampir. Itu qamah wa bastah itu yang paling sempurna katanya. Biar apa ya? Biar lebih aman. Kalau bisa dan mampu untuk seperti itu ya silakan. Tapi yang perlu diperhatikan setelahnya, wa an yudha khadduhu 'alal ard. Wajib meletakkan pipinya di atas tanah. Jadi dibuka, itu kafannya harus dibuka, dan pipinya itu diletakkan menempel dengan tanah. Loh gimana dia kan naruhnya begini?
ini taruhin sesuatu bantalan. Jadi dibuatkan apa? Dibuatkan buletan atau bantalan di bawah biar dia naruh pipinya di tanah, nempel langsung dengan tanah pipinya. Kemudian itu wajib. Wa yajibu wa annahu yudha khaddul mayyit al-ayman nadban ba'da tanhiyatil kafan anhu ala ma tahta ra'sihi min ardin aw labinatin aw nahwiha. Nah, bagusnya dia itu kanan, pipi kanannya. Loh, gimana pipi kanannya? Jadi mayit itu boleh ditaruh versi begini atau versinya begini, tapi wajib ngadep kiblat. Nanti kan semua. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblah. Wajib menghadapkannya kepada kiblat. Biasanya ngadepin kiblat dengan dia sisi kanannya yang diletakkan. Kan begitu normalnya orang-orang. Tapi kalau seandainya dibalik gini. Kalau ya juz, tapi enggak afdal ini makruh ini. Bagusnya jangan kayak gitu karena dia berarti kirinya yang nempel. Bagusnya adalah bagian kanannya dan itu yang diamalkan. Ya, bagian kanannya ngadep ke kiblat, wajib ngadep kiblat. Enggak boleh ditaruh mayit begini doang. Enggak boleh. Haram hukumnya. Terus bagaimana hukumnya? Apakah afdalnya sunnahnya dibikinin kayak lahad atau syak? Asyak atau lahad. Apa tuh syak atau lahad? Jadi dibikinin lubang tambahan di dalam. Kuburan nih, kalau kuburan kan lubangnya gede, lebar misalnya. Di dalam nih biar pas mayitnya, bagusnya dibikinin lubang. Kalau mau pilihan pertama di tengah. Dibikinin tengah kayak got. Dia dimasukinnya di situ. Tek mayitnya di situ, ngadep ke sana. Udah. Itu namanya syak. Atau lahad. Lahad itu lebih afdal, yaitu dibikinin arah ke kiblatnya, dibikinin lubang. Jadi udah lubang gini, dibikinin lagi. Mayitnya itu diadepkan ke sana. Itu namanya lahad. Makanya orang-orang liang lahat. Hadza minnu. Al-lahdu bil arabiyyah hadza aslu. Liang lahat itu sebenarnya lahat. Disunahkan madep ke sana. Terus juga wajib untuk menutupi si mayit dengan sesuatu, apapun itu, mau papan, mau pakai bata, mau pakai apa. Biasanya kalau ditarim pakainya labinah, bata yang panjang gitu, dipakai tanah liat ya, langsung gitu ditutup. Atau papan. Jadi haram kalau langsung itu mayit ditaruh ngadep kiblat, habis itu langsung ditutup dengan diuruk dengan tanah di atasnya langsung. Haram hukumnya. Tapi sah aja kubur. Jadi sah penguburannya, tapi haram perbuatannya. Paham nggak nih? Kalau seandainya nggak diadepin kiblat, itu nggak sah. Harus dibongkar kuburannya, harus diadepin kiblat. Itu kalau tidak hadap kiblat. Atau belum dimandiin misalnya, oh nggak boleh, harus dibongkar, mandiin dulu. Tamam? Tapi ini sah penguburannya sudah selesai, tetapi haram perbuatannya. Yaitu apa? Tidak menutupi dengan sesuatu. Langsung diuruk di atasnya dia. Itu diharamkan. Wajib ditutup sesuatu, baru diuruk dengan tanah. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup deh. Selesai berarti 4-4-nya ya. Nanti tentang boleh di bongkar kuburan. Nah, dengan isti'anat. Wallahu ta'ala a'lam. Fatiha bil qabul wa tamam min kulli usul. Fatahallahu alaina wa alaikum fatwa al-arifin faqina fi ad-din wa ja'alna wa iyyakum min al-ulama al-amilin. Wa aslah shu'unana wa nawwir qulubana wa adfa'na jamil khutub ala dini wa kulli salih wa ila hadratin nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.